Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feril Rajab, mahasiswa kelas B, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Yang pertama, pengertian pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah tindakan hukum secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara karena tidak menjalankan isi putusan secara sukarela. Ada 3 dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan putusan, yaitu pasal 195 sampai 225 HIR berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Yang kedua, pasal 206 RGB berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura. Yang ketiga, pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara perdata dilaksanakan oleh jurusita atau panitera di bawah pimpinan ketua pengadilan. Kemudian ada asas-asas eksekusi. Yang pertama yaitu menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, isinya itu sudah jelas dan sudah pasti dan tidak dapat diajukan upaya hukum. Namun ada pengecualian. Yang pertama, eksekusi. Eksekusi itu dapat dijalankan kepada putusan serta-merta atau putusan yang dijalankan terlebih dahulu sesuai pasal 180 HIR yang menyatakan bahwa eksekusi dapat dijalankan kepada putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, tetapi ada syaratnya. Yang pertama yaitu putusan serta-merta yang di dalamnya ada gugatan provisi yang dikabulkan, ada putusan lain yang telah berkekuatan hukum tetap, ada ditemukan akta otentik yang dapat dijadikan bukti. Kemudian yang kedua itu ada eksekusi, dapat dijalankan kepada putusan provisi. Putusan provisi, jadi apabila putusan provisi dikabulkan maka eksekusi bisa dijalankan meskipun perkara itu belum dijatuhi putusan akhir. Yang ketiga, eksekusi dapat dijalankan pada akta perdamaian. Akta perdamaian, karena akta perdamaian itu memiliki kekuatan yang sama seperti halnya putusan, jadi telah berkekuatan hukum tetap. Yang keempat, eksekusi dapat dijalankan pada perjanjian gross akta. Karena perjanjian gross akta ini mempunyai sifat eksekutorial, jadi bisa dilakukan eksekusi. Putusan yang tidak dijalankan secara sukarela maksudnya pihak yang kalah tidak menjalankan isi putusan secara sukarela meskipun diberi peringatan dari ketua pengadilan. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator atau menghukum. Jadi putusannya ditandai dengan kata menghukum. Contoh penghukumannya yaitu penghukuman untuk membayar sejumlah uang, penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan, atau penghukuman untuk mengosongkan suatu benda. Eksekusi di bawah perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri. Jadi wewenang untuk menjalankan eksekusi adalah wewenang dari ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan negeri ketua pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Meskipun putusan itu produk dari banding atau kasasi, tapi tetap eksekusinya itu dijalankan di pengadilan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena sesuai dengan pasal 195 HIR yang menyatakan bahwa eksekusi itu mutlak menjadi wewenang ketua pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri. Kemudian ada macam-macam eksekusi. Yang pertama yaitu eksekusi menurut pasal 196 HIR yang menyatakan bahwa seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Kemudian yang kedua ada eksekusi menurut pasal 225 HIR yang menyatakan bahwa seseorang dihukum untuk menjalankan suatu perbuatan. Kemudian yang ketiga ada eksekusi real pada pasal 1033 LV yang menyatakan bahwa seorang dihukum untuk mengosongkan benda retak. Kemudian ada tata cara pelaksanaan eksekusi. Eksekusi itu dijalankan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian pihak yang menang akan mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan atau kepada ketua pengadilan negeri yang akan mengeluarkan perintah unbanding atau peringatan pada pihak yang kalah. Jadi pihak yang kalah diberi waktu 8 hari untuk menjalankan isi putusan.
Jika ia tidak menjalankan isi putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan sita eksekusi dalam hal objek perkara belum dikenakan sita jaminan. Namun jika telah dikenakan sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan eksekusi. Kemudian dilaksanakan oleh jurusita atau panitera dengan dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Selanjutnya ada kewenangan eksekusi. Kewenangan memerintah dan memimpin eksekusi itu berada di tangan Pengadilan Negeri. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat penetapan eksekusi dan melaksanakan eksekusi itu, melaksanakan eksekusi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jadi tanggung jawab eksekusi itu berada di Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan pelaksanaan di lapangan itu dilaksanakan oleh panitera atau jurusita. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.